Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsita Laima MPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Gorontalo. Kali ini saya akan menyajikan tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya awali dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik adalah calon guru penggerak mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Selanjutnya, tahapan supervisi akademik. Supervisi akademik terdiri atas 3 tahapan, yaitu tahapan pertama, pra-observasi. Pra-observasi adalah percakapan awal yang dilakukan oleh supervisor atau calon guru penggerak bersama guru yang akan disupervisi. Guru diberikan kesempatan untuk menyampaikan rancangan pembelajaran dan apa yang menjadi target pengembangan observasi. Tahapan yang kedua, tahapan observasi. Pada tahapan observasi, supervisor atau calon guru penggerak melakukan kunjungan kelas dan mengamati langsung proses pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru, serta mengambil data atau informasi dengan cara membuat catatan di lembar observasi sebagai bahan pada pasca observasi nanti. Dan tahapan yang ketiga adalah tahapan pasca observasi. Pada tahapan pasca observasi, supervisor atau calon guru penggerak memberikan ruang bagi guru berefleksi serta pemberian umpan balik. Melalui percakapan coaching, guru dapat menemukan sendiri area pengembangan selanjutnya. Dan berikut adalah ketiga tahapan supervisi akademik yang saya lakukan bersama Bapak Muhammad Rizal Dunggio SPD, salah seorang guru matematika di SMP Negeri 1 Gorontalo. Kita akan mulai dengan coaching pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsita Laima, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Gorontalo. Saat ini saya sudah bersama Bapak Muhammad Rizal Dunggio SPD. Beliau adalah guru matematika di SMP Negeri 1 Gorontalo yang nanti akan menjadi guru model saya dalam kegiatan supervisi akademik untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat pagi Pak Rizal. Pagi. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena hari ini Bapak sudah bersedia untuk disupervisi, dan sebagaimana kesepakatan kita pada pertemuan sebelumnya bahwa pada hari ini saya akan melakukan supervisi akademik dengan menggunakan teknik coaching. Dan untuk supervisi akademik ini akan saya lakukan dalam 3 tahapan. Yang pertama yaitu pra-observasi, kemudian observasi, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Nah, untuk saat ini kita akan mulai dengan pra-observasi. Sudah bisa dimulai Pak ya? Siap. Pak, nanti di sini akan ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama, untuk pembelajaran hari ini, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Berdasarkan instrumen yang telah kami tulis sebelumnya, yang sebenarnya kami pada saat observasi itu akan mengambil 2 tujuan pembelajaran, yaitu mengenai menentukan ruang sampel dan titik sampel, dan yang kedua mengenai menentukan nilai peluang kejadian sederhana. Oke, baik Pak Rizal. Jadi dari tujuan pembelajaran tadi, kompetensi atau area pengembangan yang ingin Bapak capai adalah murid mampu menentukan ruang sampel dan titik sampel serta peluang suatu kejadian. Seperti itu Pak. Oke. Nah, untuk mencapai kompetensi tersebut pada pembelajaran nanti, Bapak akan menggunakan model pembelajaran apa Pak? Kami akan menggunakan model problem based learning. Oke. Jadi Bapak akan menggunakan model pembelajaran PBL ya. Mungkin ada beberapa fase yang akan Bapak lakukan. Nah, untuk lancarnya proses pembelajaran nanti, strategi apa kira-kira yang sudah Bapak siapkan? Pertama-tama tentunya sebelum kita memulai pembelajaran itu, karena kami sudah mulai menyesuaikan dengan prinsip-prinsip kurikulum berbeda,
sehingga kami bisa menyesuaikan apa yang akan kami lakukan pada saat pembelajaran nanti. Jadi nanti Bapak akan fokus ke bagian mana? Apakah di pembelajaran nanti ini Pak ya? Apakah model pembelajarannya atau pengelolaan kelasnya? Kami akan berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik di dua aspek itu, baik segi persiapan maupun pada saat kegiatan pembelajaran. Oke, baik Pak Rizal, luar biasa. Dari penjelasan Bapak tadi saya yakin Bapak sudah siap untuk disupervisi. Saya juga yakin Bapak insya Allah akan sudah menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan pembelajaran, dengan segala strategi yang sudah Bapak siapkan juga. Saya doakan semoga Pak Rizal bisa mengimplementasikannya di kelas dengan baik. Semangat Pak Rizal ya. Oke. Insyaallah. Ya, saya akhiri. Sampai jumpa di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya adalah video pelaksanaan observasi kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat. Belum Pak Gubernur, Pak Gubernur seperti biasa mau cek dulu. Maifah. Putra. Putra. Sudah? Maifah. Sudah? Maifah. Sudah. Kerja? Sip. Lanjut, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama belajar masing-masing dalam dimulai. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh ke materi kita pada hari ini, aku mau review sebentar ya, review singkat. Kemarin kan sudah belajar materi statistika, ya kan? Di situ kita bahas mengenai ada namanya populasi dan sampel. Sekarang sebelum aku lanjut, aku minta bukti ke Bapak bisa kasih contoh kasus yang ada konsep populasi dan sampel. Silakan nih. Jadi misalnya kalau ada itu harus ada perwakilan dari SMD dari situ. Jadi misalnya ada 1.000 orang di SMD 1 yang ambil itu cuma 10 yang diambil. Jadi populasinya itu satu sekolah SMD 1, lalu sampelnya itu yang 10 orang itu. Jadi di case itu seluruh siswa semester adalah dari populasi dan yang 10 orang tadi adalah itu versi Indonesia. Bagaimana ada versi lain? Misalnya ada klub sepak bola Barcelona, oke? Terus dia minta satu orang perwakilan untuk maju kasih pidato mewakili klub Barcelona. Nah yang maju namanya Pedri. Ini siapa? Pedri. Nah di kasus itu pertanyaan populasinya apa, sampelnya apa? Coba yang ini. Silakan. Silakan ini. Iya, silakan dia. Di case yang tadi populasinya apa, sampelnya apa? Populasi Barcelona. Sampelnya? Sampelnya dipending. Oke lagi ya? Oke lagi boleh? Misalnya sekarang mau bikin rapat OSIS. Rapat apa? Kelas 8 itu wajib ikut. Tapi karena kalian semua di sini banyak, nggak bisa ikut semua. Yang bisa ikut cuma perwakilan. Karena yang bisa ikut cuma perwakilan, diutuslah misalnya ketua kelas sama sekretaris dan bendahara. Nah, di case kalian cek di grup WhatsApp, aku mau share sesuatu. Pelajari materi di perangkat termasuk kan? Sekarang saatnya aku membagikan KBD. Selanjutnya kalian selesaikan dengan teman-teman kalian di kelompok masing-masing. Cek apa masing-masing ya? Cek KBD. Itu kan itu. Ambil kertasnya masing-masing di kertasnya. Terus di sini ya. Terus kelompok. Silakan yang bertanya.
Coba kalian campur sampai munculnya paling sedikit. Bagaimana itu kalau misalnya pakai rasa? Oh iya? Hah? Kira-kira sambalnya? Oh. Kalau begini dapat uang satu nanti itu 30 berarti kumpulan koin. Oke, mari kita lihat sebenarnya kelompok 1 dan menunjukkan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ruang sampel ada 8. Titik sampel yaitu AAA, AAG, AGA, AJG, GGG, GGA, GAG, GAA. Peluang dari munculnya minimal 1 angka yaitu 8. Sudah selesai? Oke, itu belajar dari kelompok 1. Ada yang ingin memberikan tanggapan? Tidak ada ya? Oke, kita masuk untuk kelompok 1. Aku mau nanya kepada kalian semua, kira-kira bagaimana perasaan kita hari ini kalau lihat tematikanya yang ada di papan tulis? Ya. Ada yang beri C? Ada. Atau yang beri nanti? Ada. Ada yang beri A? Oke. Semuanya lagi ya? Ada berapa? Terima kasih untuk atensi pada pelajaran hari ini. Kita bisa berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir adalah dokumentasi pelaksanaan coaching pasca observasi. Ya, selamat siang, Pak. Alhamdulillah tadi Bapak sudah melaksanakan pembelajaran kelas 87, Pak ya. Oke, biasa. Jadi pada saat ini saya akan melakukan tahapan ketiga dari supervisi akademik. Jadi saat ini kita masuk pada pasca observasi. Jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bapak.
bertahan sedikit Pak? Alhamdulillah tadi kemarin berlangsung dengan hikmat dan siswa juga saya cukup antusias, dan saya pribadi merasa apa yang saya rencanakan dan saya tuangkan di modul ajar itu bisa saya terapkan sebagian besar. Oke, Pak. Pada saat observasi pagi tadi, Bapak sudah menyampaikan beberapa strategi yang Bapak sudah persiapkan untuk pembelajaran. Nah, menurut Bapak, apakah pada pembelajaran tadi Bapak sudah melaksanakan strategi itu? Alhamdulillah. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, saya berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan apa yang saya rencanakan sebelumnya. Cuma memang tadi saya di beberapa momen ada saya dapati siswa itu agak sedikit kehilangan fokus, sehingga itu yang saya berusaha tangani agar mereka tetap stay di pembelajaran. Mungkin pengaruh situasi juga Pak ya? Betul. Kebetulan di luar juga ada kegiatan lain. Iya. Bisa jadi itu salah satu Pak. Ya, oke. Praktik baik atau hal-hal baik apa yang Bapak dapatkan di pembelajaran tadi yang insya Allah ke depan bisa dipertahankan? Oh iya. Hal baik yang bisa saya teruskan di pembelajaran berikutnya. Kalau menurut teman saya dalam hal pemanfaatan ID tadi sebelum pembelajaran kita wajib melakukan scanning barcode, dan pada saat proses tadi siswa itu mengerjakan LKPD, yang mana LKPD itu saya susun dengan berbasis online sehingga siswa bisa memanfaatkan gadget mereka dalam pembelajaran. Kalau hal-hal yang masih perlu diperbaiki ke depan, kira-kira? Tadi itu yang pertama siswa agak sedikit kehilangan fokus, dan pada saat mendekati akhir pembelajaran tadi saya agak sedikit kesulitan dan agak sedikit keteteran dalam manage waktu, sehingga ada beberapa poin dalam pembelajaran itu yang saya rencanakan sebelumnya agak sedikit terlewat. Nah, jadi mengenai hal-hal yang harus Bapak perbaiki, kira-kira apa rencana yang akan Bapak lakukan untuk memperbaikinya? Terutama untuk poin yang saya sampaikan tadi, mungkin saya ke depan perlu berkolaborasi dengan rekan-rekan sejauh saya mungkin butuh saran-saran dan masukan dari mereka, terutama untuk alokasi waktu Pak ya? Iya betul, tadi saya juga agak sedikit kewalahan. Dan berikutnya mungkin dari segi itu tadi saya merasa siswa itu lebih tertarik untuk pembelajaran yang menggunakan gadget mereka. Jadi mungkin itu yang ke depan yang bisa saya tekankan atau bisa saya maksimalkan supaya perhatian mereka bisa lebih lagi dalam pembelajaran. Ada lagi mungkin rencana yang boleh disampaikan? Mungkin untuk lebih maksimalnya apa yang saya rencanakan tadi, saya mungkin butuh berkolaborasi dengan guru IPA di sekolah ini, sehingga hal-hal seperti aplikasi mungkin atau website yang akan saya gunakan bisa terkelola dengan baik. Jadi kapan kira-kira Bapak bisa melakukan ini? Insya Allah secepatnya, karena pembelajaran kita kan terus bersambung. Jadi kalau kita melakukan perbaikan dengan cepat, insya Allah pembelajaran juga yang kita laksanakan bisa lebih maksimal di pertemuan pertemuan. Oke, luar biasa Pak Rizal terkait dengan rencana dan jadwal pelaksanaan perbaikannya ya. Kalau tadi Bapak sudah menyampaikan hal itu, kira-kira indikator keberhasilan seperti apa yang akan Bapak gunakan untuk pembelajaran selanjutnya? Untuk melihat sejauh mana kita itu berhasil dalam menerapkan apa yang sudah kita rencanakan, biasanya setelah akhir pembelajaran itu saya ada melakukan refleksi. Kalau saat itu juga biasanya melakukan pengamatan langsung, jadi saya melihat apakah siswa itu dalam pembelajaran, apakah mereka antusias atau tidak terkait dengan hal-hal atau metode atau mungkin semacam media yang saya gunakan. Kalau mereka misalnya tidak antusias, semangat, maka saya biasanya mempertahankan hal itu. Dan ada hal-hal yang bisa mendistract mereka atau mengganggu perhatian mereka, biasanya itu yang saya minimalisir. Oke, baik. Selanjutnya untuk pembelajaran ke depan, siapa nanti yang akan Bapak libatkan, terutama untuk perbaikan tadi yang saya jelaskan tadi. Kalau tadi kan Bapak sudah menyampaikan akan kolaborasi dengan guru IT ya, guru TIK. Selain guru IT mungkin ada orang lain yang bisa dilibatkan di. Iya.
kurang dia punya. Yang kedua mungkin yang pastinya guru matematika ya, itu dari saya. Dan mungkin kalau misalnya saya melakukan pembelajaran yang itu terintegrasi dengan mata lain, mungkin saya juga bisa menambahkan guru mata lain. Misalnya kalau ada materi yang ada satu kawannya dengan materi IPA misalnya, mungkin saya bisa collab juga dengan guru IPA supaya materinya itu bisa lebih bisa lebih sinkron. Oke. Menurut Bapak, selain hal-hal baik dan hal yang masih perlu diperbaiki, kira-kira ada hal menarik lain lagi yang membuat Bapak penasaran dengan pembelajaran tadi? Itu tadi terkait aplikasi. Kayaknya sih saya itu lebih semangat kalau pembelajaran itu gadget mereka lebih lebih terlihat antusias, lebih semangat, sehingga mungkin itu yang ke depan bisa saya maksimalkan. Mungkin saya bisa menjaga hal-hal baru atau semacam apa begitu, sehingga pekerjaan mereka itu bisa lebih maksimal. Dengan pemanfaatan gadgetnya itu ya. Oke. Jadi terkait dengan hal menarik yang sudah Bapak sampaikan tadi, memang juga menurut pengamatan saya pada proses pembelajaran yang Bapak lakukan tadi itu sebenarnya secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Apakah itu dari segi fase pembelajaran model PBL-nya atau dari pengelolaan kelasnya, pengamatan saya tadi sudah sangat baik. Kalaupun menurut Bapak masih ada yang harus diperbaiki, saya sangat setuju, dan insya Allah untuk perbaikan untuk pembelajaran ke depan, saya sebagai mitra Bapak di sini saya juga akan bersedia bersama Bapak untuk hal itu. Oke, baik Pak Rizal, itu tadi umpan balik dari saya mengenai pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas tadi. Terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sajian tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak tergerak, menggerakkan.